Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai software Mendeley. Fungsinya adalah sebagai alat organisasi reference dari penelitian maupun tulisan yang akan kita buat secara otomatis. Simak video berikut ini. Kita langsung saja menjelaskan bagaimana caranya menggunakan Mendeley Desktop, mulai dari proses instalasi sampai kita menggunakannya dalam penulisan ilmiah. Oke, pertama-tama teman-teman yang belum tahu apa itu Mendeley Desktop, kita install saja dengan cara kita buka browser di komputer teman-teman. Kemudian kita search di Google, kita download. Oke, kita sudah sampai di websitenya. Sini ada beberapa versi ya teman-teman, ada versi macOS, Linux, dan Windows. Karena kebetulan saya menggunakan Windows, saya download untuk Mendeley Desktop for Windows. Oke, besar file sekitar 954,9 MB. Kita download. Kemudian kita run aplikasinya. Oke. Di sini akan ada menu setup ya. Kita next saja, kita license-nya free ya, kita agree aja. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih mau disimpan di mana filenya. Saya gunakan kondisi default DC. Kita install. Ya. Kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Oke. Kita jangan run dulu ya teman-teman. Kita finish. Nah, kalau teman-teman belum punya account Mendeley, teman-teman harus buat dulu untuk bisa menggunakan, yaitu dengan cara di website yang tadi kita create account. Seperti ini. Sebagai contoh saja ya. Nah, ini halaman register kalau alamat email teman-teman belum di-tag sebagai anggota di Mendeley Elsevier ya. Ini terkoneksi ke website Elsevier juga. Karena sekarang Mendeley udah di bawah Elsevier. Ya, teman-teman tinggal kasih nama, kasih password. Kemudian jangan lupa passwordnya harus minimum 8 karakter dan dianggap strong atau minimum fair ya, kekuatan passwordnya. Kemudian register ya, nanti register teman-teman akan ada email, akan dikirim email ke email yang didaftarkan ini untuk mengaktifasi akunnya. Kemudian baru teman-teman bisa masuk. Ini kita close aja. Langsung buka aja Mendeley Desktop. Kalau belum login akan seperti ini. Tinggal teman-teman masukin aja email yang sudah didaftarkan ya. Sini tinggal kita sign in ya. Oke. Sini akan ada muncul halaman welcome ya. Ini ada beberapa tips ya dari Mendeley untuk mempermudah kerja kita. Kita close aja.
akan kita jelasin nanti satu persatu. Oke, buat teman-teman yang udah punya Microsoft Word atau Microsoft Office 2010 ke atas, tuh teman-teman bisa mengaktifasi MS Word plugin. Teman-teman tinggal klik, nanti akan terinstall seperti ini. Pada saat teman-teman buka, nah pada menu reference itu akan muncul namanya Mendeley Site-O-Matic, dimana nanti ini yang akan mempermudah teman-teman dalam melakukan proses pendataan dari daftar pustaka atau pustaka yang kita ambil pada tulisan kita nantinya. Gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa install web importer. Kebetulan web importer ini hanya untuk di browser Firefox. Ya, cara installnya mudah ya, tinggal klik, kemudian add to Firefox, ya, kemudian klik add, kemudian kita klik OK aja pop-up Windows-nya. Kemudian nanti ada muncul Mendeley Web Importers. Ya. Oke, kemudian itu proses instalasi Mendeley Web Importers, dan yang terakhir adalah oke, kita buka dulu satu plugins lagi, yaitu Mendeley Site. Ya, ini khusus add-on untuk Microsoft Word dan Microsoft Office, ya, yang terhubung melalui Microsoft Account. Jadi buat teman-teman yang punya Microsoft Account, kita bisa pasang, ya. Teman-teman harus sign in dulu Microsoft Account-nya. Sehingga bisa dipakai, ya. Ini ketika kita order, kita harus isi juga sesuai dengan data kita. Oke, nanti akan open in Word, ya. Kita open link aja. Oke, maka nanti akan muncul di menu reference itu Site with Mendeley seperti ini, dan akan muncul jendela baru yang fungsinya hampir mirip dengan Mendeley Site-O-Matic, ya. Ini fitur terbaru dari Mendeley Desktop, itu Mendeley Site. Oke, sekarang bagaimana caranya kita menggunakan Mendeley ini? Oke, kita pertama buka dulu Mendeley Desktop-nya seperti ini. Nah, ini teman-teman, di sebelah kiri ada menu My Library, di mana ini teman-teman bisa membuat folder berdasarkan project teman-teman masing-masing. Di sini saya sudah ada beberapa project. Nah, ini kita remove dulu, ya. Teman-teman bisa buat, ya, sini. Nah, sini teman-teman akan menempatkan semua literasi atau literatur yang teman-teman akan gunakan atau nantinya pada saat mengetik teman-teman gunakan. Nah, untuk mempermudah bagaimana caranya
mengorganisasi. Misal teman-teman searching, ini jangan lupa kita synchronize dulu ya teman-teman sebelum kita browsing. Ini salah satu metodenya, yaitu pertama misal teman-teman sedang mencari artikel tentang COVID. Nah, mungkin ada teman-teman yang filenya itu belum bisa di-download, ya itu tidak masalah sebenarnya teman-teman. Atau misalkan cuma mau ngambil abstraknya, teman-teman bisa memanfaatkan Mendeley Web Importer di sini untuk langsung mengambil file yang ada di halaman ini. Apakah itu sudah bisa di-download atau belum? Itu langsung terdeteksi di Mendeley Web Importer sini. Ini kita cuman kan sangat bergantung terhadap koneksi ya. Teman-teman di sini. Kita ulangin lagi. Nah. Handphone Bapak mana Pak? Pinjam Pak. Nah, di halaman ini terdeteksi satu file PDF dan 98 more reference. Jadi di reference ini juga akan terdeteksi ya, yang bisa di-download ya oleh plugin Mendeley Web Importer. Ini Heng Li ya, Shangli Liu et al. Teman-teman bisa langsung add ya. Caranya kita pilih di sini latihan Mendeley ya, di folder yang udah kita siapin. Kemudian kita checklist file yang mau kita add, kita klik add. Nah, kita synchronize lagi teman-teman. Otomatis nanti teman-teman bisa langsung update artikel barusan yang kita searching ya. Jadi teman-teman nggak harus download dulu. Nah, di sini juga ada fitur apakah artikel ini bisa di-download atau enggak. Nah, kalau kita ini artikel bisa di-download, tandanya seperti ini, dan kalau kita klik 2 kali, kita bisa langsung download dan view filenya di sini, teman-teman. Gitu. Sangat mudah ya, teman-teman. Ya, di sini bisa langsung terlihat juga. Nah, kalau ada detail-detail yang belum pas, teman-teman bisa lihat di sebelah sini. Nah, di sebelah kanan dari Mendeley Desktop ini, teman-teman bisa lihat ada data-data seperti jurnal, year, volume, issue, page, abstract, author, keywords, ya. Kemudian autorsnya juga langsung terdeteksi. Yaitu semua terkoneksi melalui DOI-nya. Jadi teman-teman, kalau DOI-nya sudah tepat, maka otomatis data-data ini akan terupdate secara otomatis di Mendeley Desktop. Ya, kalau belum sama, kita bisa klik search di sini dengan cara kita copy paste aja DOI-nya. Ya, ini ke sini. Oke, kemudian ini misal kita mau nambahin nih, kayaknya kita mau baca-baca dulu gitu ya. Kita bisa view dulu teman-teman. Ya, bisa kita nggak langsung mau nambahin. Nah, kita bisa view dulu. Nah, kemudian kita bisa add to Mendeley di sebelah kanan. Ya.
kita bisa langsung view melalui Mendeley online ini juga. Jadi dia sistemnya mirror dua arah ya, antara di cloud servernya. Nah, ini otomatis akan tertambahkan. Kita synchronize dulu teman-teman. Nah ini dia akan ada di recently added. Nah kalau kita mau masukin, kita bisa drag and drop aja di sini. Otomatis di sini akan muncul citasi baru ya. Nah, kita download. Oke. Oh iya. Jadi semudah itu teman-teman untuk menambahkan file-file dari citasi kita atau dari jurnal-jurnal yang akan kita citasi. Nah, terus di Mendeley Desktop ini pun teman-teman sudah disediakan fitur-fitur terintegrasi untuk melihat file PDF dan memberikan seperti catatan dan highlight pada tulisan yang akan teman-teman citasi. Sebagai contoh misalkan di sini dinyatakan coronavirus adalah salah satu ordo nidovirales ya. Dan seterusnya kita mau kita note dia sebagai klasifikasi ya. Klasifikasi virus COVID-19. Coronavirus ya. Virus corona. Oke. Kemudian ini bisa juga kita kasih warna. Ya, di sini. Nah, ini kalau misalkan kita mau nambahin catatan ya teman-teman, tanpa harus berpindah dari PDF reader dan susah payah dalam mengumpulkan filenya atau takut berubah di PDF reader. Kita bisa manfaatin fitur-fitur yang ada di sini teman-teman. Sebagai contoh satu lagi, misal kita mau menandai ya origin dari virus ini ya. Nah, ini tinggal kita tandain aja ya, origin dari virus ya. Nah, kalau sulit kita bisa select text juga ya. Caranya kita highlight ya, dan kita tulis note coronavirus origin ya. Jangan lupa disynchronize ya teman-teman, supaya nanti di cloud server origin cloud server Mendeley-nya juga akan terupdate. Oke. Dan kita masih kurang nih ya. Atau ada cara lagi yang ketiga, bagaimana cara menambahkan, yaitu dengan cara ya kita download dulu ya teman-teman. Kita download misalkan ini ya, obatnya ya, ritonavir treatment of SARS ya, kita download PDF-nya.
Nah, tetapi cara ini akan memakan banyak waktu ya teman-teman, karena kita harus satu persatu. Nah, setelah di download kita tarik filenya, taruh deh sini. Nah, nanti kan akan muncul ya sini, yaitu ini roll of lopinavir dan ritonavir ya, muncul ya seperti yang sudah teman-teman lihat. Nah, di sini kita juga bisa misalkan oh, paper ini yang paling menunjukkan atau jadi basic research kita berikan favorit, sehingga nanti di library itu akan muncul paper favorit kita apa saja sih gitu. Ya, itu nah, untuk menghilangkannya ya kita remove folder sehingga hilang tanda favorit. Kemudian di sini kalau kita sudah baca, kita bisa tandai sebagai as read ya, update. Nah, kita sudah baca berarti mark as read. Kan nanti kalau kita sort ya, yang duluan sudah kita read ya, akan berwarna hijau, yang belum kita read, sedangkan yang sudah kita read berwarna abu-abu, sudah tidak menjadi titik cuan lagi yang harus kita baca ya gitu. Jadi untuk mengorganisnya seperti itu teman-teman. Oke, terus bagaimana kalau misalkan buku ya, buku COVID-19 misalkan ya. Nah, seperti ini misalkan ya, ini bahasa Indonesia. Kita download dulu teman, sama seperti tadi. Kita seperti ini, kita cek kalau dia mendukung Mendeley Web Importer. Nah, dia bisa langsung kita add. Ya, jangan lupa di synchronize. Nah, sambil kita nunggu, kita tambahin sekarang, kita lihat, hati-hati teman-teman. Nah, kalau seperti ini teman-teman harus lihat type-nya. Di sini ada type-nya, ada web page. Dan jadi sebenarnya yang disitasi di sini adalah bukan bukunya, tapi web page-nya. Maka kalau ini seperti ini ya, dia salah, harus kita remove ya teman-teman. Kita bisa pilih remove from folder, berarti datanya nggak hilang di hard disk, tapi kalau delete dokumen, datanya juga akan terdelete dari hard disk. Jadi jangan sampai salah pilih teman-teman. Nah, ini kalau kita udah tambahin, ini adalah tipenya buku ya. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah benar nih ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati dalam menambahkan bibliografi ke dalam Mendeley desktop ya. Oke, bagaimana kalau misalkan bukunya buku lama ya, tapi kadang kan bibliografinya nggak ada tuh ya kan teman-teman. Oke, sakingnya lingkungan. Nah, ini kita bisa search ya ke bibliografinya teman-teman. Sorry. Nah, misal seperti ini ya. Nah, misal saya punya buku
kimia lingkungan seperti ini. Tapi dia nggak ada ebooknya. Nah, berarti kita tinggal bisa cite this ya. Nah, seperti ini. Ini nggak ada kan konten digitalnya. Nah, kita harus cari yang namanya BibTeX ya. Nah, kalau emang nggak ada BibTeX-nya seperti ini ya, kita bisa manfaatin ISBN ya, teman-teman. Caranya kita buka ya, kemudian kita add, kemudian kita synchronize. Ini kita ganti jadi book. Nah, kan nanti ada ISBN teman-teman. Nah, kita bisa masukin ke situ ISBN. Nah, sini kita search. Book ya, kemudian nah, kalau ini kan seperti ini agak sulit ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menambahkan secara manual ya, untuk buku-buku yang tidak lagi tulis atau tidak lagi dicetak. Sekarang agak sulit ya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kita harus masukin manual khusus untuk buku-buku yang sudah tidak ada versi digitalnya. Yes. Page aja WordPress. Ya. Publisher ya. Depok ya. Nah, udah selesai. Nah, otomatis dia akan mengganti isinya sendiri. Misal kita langsung ke CS aja ya, lebih mudah nih. Nah, ini teman-teman ada citation ya, ada Mendeley juga ya kalau di ACS. Jadi nggak semua publisher menyediakan fitur-fitur seperti ini ya. Kita bisa tambahin nih teman-teman, bentuknya bisa RIS atau BibTeX ya. Kita download, kita save. Nah, ini kita pindahin tuh teman-teman. Kalau menemukan buku yang e-booknya nggak ada, berarti PDF-nya nggak ada. Ini nggak ada ya PDF-nya. Jadi dia hanya versi cetaknya aja. Nah, teman-teman, untuk melakukan citasi nggak perlu buka buku hard file-nya, cukup ke website publisher dan mencari yang namanya
ini ya, file citation button. Filenya tadi bisa dalam bentuk .bib, .xml kalau .xml atau .ris ya, Research Information System. Nah, otomatis teman-teman langsung dapat datanya. Di sini sudah ada data buku tersebut. Practical Test Book of Chemistry karangan H. Gordon tahunnya 1907. Coba bayangin teman-teman, nggak ada ya, udah di ebook tahun segitu. Volume ke-29 ya, jumlah halaman 1637. Ini semuanya udah lengkap ya, tinggal kita verify aja. Oke. Nah, otomatis ya sudah terkoneksi ya. Seperti itu. Jadi itu semua kalau misalkan tidak ada ya versi e-booknya. Jangan lupa kita synchronize. Setiap selesai kita download datanya ke komputer kita. Oke, itu untuk dasar manajemen sumber informasi ya. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman gak usah bingung lagi dengan datanya banyak, citasinya banyak. Udah tinggal terkoneksi semua ke cloudnya Mendeley Desktop, dan pasti bisa langsung diakses juga, karena kalau udah seperti ini sudah terklik 2 kali udah bisa kita lihat seperti ini. Oke, kemudian untuk format citasi. Jadi kan format citasi teman-teman ada banyak ya. Nah, ini di Mendeley Desktop ini kita bisa pilih ya. Dengan cara mengklik menu view, citation style. Nah, di sini ada banyak sekali ya. Ada font cover, ada nature, tergantung jurnal apa yang mau teman-teman masukin. Ya, misalnya di sini kita more style ya. Nah, di sini kita bisa misalkan IOP ya. Kita use this style, maka dia otomatis akan merubah style citasinya. Kita mau pakai nature, nah dia akan berubah jenis citasinya. Kita mau pakai ACS, akan berubah jenis citasinya ya. Atau kita bisa download stylenya dari layanan publisher jurnal. Teman-teman bisa download, enter URL-nya kemudian download. Nah, biasanya kalau yang sudah kredibel dia punya stylenya sendiri, kayak Nature tadi. Nah, ini udah terkenal ya, udah Q1. Dia pasti sudah punya style untuk publish daftar pustakanya sendiri. Nah, kemudian ini ada abbreviation untuk jurnal. Jadi otomatis misalnya jurnal teknologi kimia dan industri, maka otomatis dia sudah ada database-nya, singkatan dari nama jurnalnya seperti itu ya. Kita bisa pilih juga mau disingkat atau full journal name ya. Saya kan disingkat ya untuk nama jurnal. Nah, itu kalau misalkan kita mau ganti style. Nah, ini kita pakai stylenya ACS ya teman-teman, seperti ini. Kita bisa urutin ya, mau urutin berdasarkan alfabet ya, ini kita klik aja di sini ya, sampai tanda panah ke atas gitu teman-teman ya. Terus bagaimana cara penggunaan di Microsoft Word? Kita buka teman-teman, misalkan kita mau masukin data tadi ya tentang coronavirus. Ini kita copy ya, misal ini teman-teman kita mau masukin, kita bisa insert citation ya. Di autorsnya kita harus tahu
Banerjee ya, nah ini kan kita bisa langsung klik, nah otomatis muncul tanda 1 di sini teman-teman. Nah maka ketika kita buat daftar pustaka teman-teman, nah kalau teman-teman biasa manual mungkin ya, kita bisa langsung otomatis di sini langsung insert bibliografi. Nah otomatis yang sudah masuk ke badan tulisan kita itu langsung terdeteksi di sini. Nah, kalau kita mau ganti style, kita tinggal ganti aja di sini. Misalnya kita mau menu font cover, maka nanti otomatis baik yang di badan tulisan maupun yang di daftar pustaka akan merubah stylenya secara otomatis seperti ini. Ya. Ya. Nah, ini kalau misalkan Chicago manual ya, Banerjee et al 2019 ya. Itu cara pertama teman-teman. Oke, sekarang cara kedua, kita menggunakan yang namanya Mendeley Site tadi yang sudah kita download teman-teman. Ya, kita pakai ya, update dokumennya. Oke, nah ada dua perbedaan, kali ini dua versi yang berbeda teman-teman. Jadi kalau menggunakan Mendeley Site, maka dia tidak terkoneksi dengan Mendeley Site-O-Matic. Begitu juga sebaliknya, makanya teman-teman tinggal pilih mau cara yang menggunakan Site-O-Matic atau Mendeley Site. Ya. Nah, misalkan ini kita mau masukin dari Mendeley Site ya. Nah, ini kita insert ya. Nah, maka otomatis dia langsung menyesuaikan menjadi Mendeley Site stylenya dengan ditandai adanya text box di sini teman-teman. Jadi kalau Mendeley Site dia menggunakan text box. Tapi kalau Site-O-Matic tadi dia nggak menggunakan text box ya teman-teman, dia cuman seperti ke blok gitu ya, seperti ada makro. Nah itu otomatis langsung berubah jadi Mendeley Site kalau kita aktifkan Mendeley Site ya. Nah ini semuanya ada plus minusnya teman-teman. Jadi kalau menggunakan Mendeley Site dia otomatis terdeteksi sebagai text box. Nah text box ini keuntungannya ya lebih mudah untuk kita copy paste karena bentuknya akan tetap dan kita bisa gunakan dia sebagai picture ya. Sedangkan kalau tadi masih dalam bentuk Mendeley Site-O-Matic, dia nggak bisa kita copy paste dengan mudah ya, karena pasti nanti ada perubahan dari style formattingnya seperti itu. Kita contoh yang lain ya. Ini kita insert station ya. View ya. Salah. Nah ini kita mau lihat sejarahnya ya. Kasus
COVID ini misalkan not ini korban jiwa ya, kita copy. Sorry. Nah, seperti ini ya. Nah, bedanya dia langsung update ya. Pak harus insert bibliografi. Itu cara kedua. Sekarang cara ketiga. Cara ketiga itu cara yang paling konvensional, yaitu dengan menggunakan Mendeley desktopnya itu sendiri. Caranya gimana? Kita seret aja ke sini. Nah, sorry. Nah, akan tetapi kelemahannya kalau kita manual seperti ini, teman-teman, dia nggak terkoneksi ya, teman-teman. Nah, ini dia nggak terkoneksi dengan bibliografi yang ada di Mendeley Site maupun Mendeley Site-O-Matic. Jadi cara ketiga ini, kalau misalkan ada masalah dengan plugin yang ada di Word kalian, bisa menggunakan cara ini. Tapi ini menjadi mengurangi fitur-fitur yang memudahkan kita kalau kita menggunakan full feature dengan menggunakan Mendeley Desktop yang sudah kita integrasikan ke menu add-on reference di Microsoft Office. Seperti itu, teman-teman. Gitu. Kemudian kalau misalkan kita mau export ya, kita export nih, teman-teman. Nah, kita bisa juga export citasi kita melalui menu export di sini. Nah, ini kita hubungin. Kita lihat hasilnya seperti apa. Tulisan kita menjadi unformatted ya, tidak berformat lagi tuh, teman-teman, hilang ya, karena kita tadi memilih export as without Mendeley fields. Jadi kita menghilangkan Mendeley fields-nya supaya apa? Supaya nanti pada saat kita kirimkan ke publisher, nah kadang kan publisher tuh nggak mau banyak makro ya, teman-teman, nggak mau banyak text box. Nah, itu kan akan menyulitkan kita nanti pada saat kita mau menerbitkan tulisan kita. Nah, kita harus hilangkan itu semua. Nah, caranya adalah kita export as without Mendeley field, sehingga apa? Semua field dari Mendeley itu akan hilang, kecuali oleh publishernya memang dia menginginkan tulisan kita ada citasi dari Mendeley-nya. Nah, kita nggak usah export as seperti tadi, kita cukup save aja tadi file Word-nya seperti biasa. Nah, otomatis akan seperti ini, gitu, teman-teman. Bagaimana? Mudah bukan dalam penggunaan Mendeley ini? Intinya Mendeley ini dapat memudahkan kita dalam melakukan citasi dari banyak sekali paper yang akan terlibat dalam tulisan kita. Apalagi ada bahaya di mana penulis yang tidak mencantumkan citasi akan dianggap sebagai plagiator. Dan kalau ini bisa sampai terjadi,
tapi sebenarnya kita nggak niat, nah itu kan akan sangat merugikan diri kita sendiri, teman-teman. Oleh karenanya, Mendeley desktop ini sangat berguna untuk penulisan ilmiah, apalagi di kalangan profesional. Nah, ditambah fitur-fiturnya ini sangat lengkap dan tentunya gratis ya teman-teman. Kecuali nanti teman-teman mau menyimpan file-file yang berukuran lebih besar lagi di cloud-nya, otomatis harus nambah biaya layanan. Nah, mungkin segitu saja teman-teman sharing tentang Mendeley pada hari ini. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like kalau suka videonya, subscribe, dan salam sehat selalu. Jaga kesehatan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.